Kurang ajar, PKS serang Dr. Reysa. Dalam beberapa hari belakangan, nama Dr. Reysa menjadi sangat populer seantero tanah air. Saya sendiri hanya tahu wajahnya dari beberapa iklan di televisi. Tapi terus terang saya enggak terlalu memperhatikan namanya. Katanya juga sempat jadi host sebuah acara kesehatan beberapa tahun lalu. Dr. Reysa sekarang telah resmi menjadi bagian dari tim komunikasi gugus tugas COVID-19, yakni sebagai juru bicara seperti Dr. Ahmad Yuryanto. Kehadiran Dr. Reysa sontak jadi bahan perbincangan para netizen, terutama yang laki-laki. Kabarnya mas-mas dan bapak-bapak sekarang lebih bersemangat dalam mengikuti update informasi resmi COVID-19 dari pemerintah. Padahal biasanya ogah-ogahan, ia kan bisa melihat update di media online juga. Kalau sekarang mungkin malah mencari jadwal tepatnya kapan Dr. Reysa tampil, ya enggak. Saya kira wajar lah ya. Dr. Reysa memang cantik dan karena sudah terbiasa muncul di televisi, pembawaannya pun tenang. Apalagi dia juga pernah ikut kontes Putri Indonesia. Saya yakin orangnya juga terbiasa disiplin. Namun sungguh sayang, dunia politik di Indonesia memang sangat kurang ajar terhadap upaya penanganan COVID-19. Banyak pihak yang justru mempolitisasi wabah virus ini. Dari politisi senior hingga politisi yang pansos. Dari yang politisi beneran hingga yang bukan politisi tapi ikutan mempolitisasi. Kurang ajar sekali. Bukannya turut berkontribusi membantu upaya pemerintah, mereka malah memanfaatkan suasana. Bahkan sampai ada narasi pemakzulan Presiden Jokowi yang muncul ke permukaan. Orang-orang licik, oportunis dan tidak punya hati. Terkait keberadaan Dr. Reysa, PKS sebagai partai oposisi, kayak kurang kerjaan aja. Sampai Dr. Reysa yang baru beberapa hari bergabung di tim pemerintah ini pun ikut diserang. Saya mendapatinya di sebuah berita dari sindonus.com. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati malah menanggapi keberadaan Dr. Reysa ini dengan serangan. Juru bicara baiknya adalah orang yang paham dan bertanggung jawab dalam penanganan pandemi ini, ujar Kurniasih. Seharusnya pemerintah fokus pada konten pengumumannya, dan pada aksi solusi pengendalian penambahan angka positif COVID dan meninggal. Bukan pada juru bicara, tambahnya. Saya enggak kenal sama Kurniasih ini. Maka yang pertama saya ingin tahu adalah apakah Kurniasih ini seorang dokter juga. Tapi ternyata bukan. Di profilnya yang disediakan oleh PKS, latar belakang pendidikannya adalah S3. S1 dari jurusan Bahasa Inggris IKIP Semarang, S2 dari jurusan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan UI, dan S3 juga dari jurusan Ilmu Administrasi UI. Saya cek di riwayat pekerjaannya, Kurniasih ini tidak pernah bekerja di bidang medis. Dia pernah bekerja di bidang pendidikan saja, selain menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan sekarang di DPR RI. Terus bagaimana pertanggungjawabannya terhadap pernyataannya yang menyerang Dr. Reysa? Dari mana dan bagaimana Kurniasih ini paham soal pandemi? Untuk bisa menilai apakah Dr. Reysa paham dan bertanggung jawab dalam penanganan pandemi. Kan koplak. Apakah Dr. Reysa beneran seorang dokter? Dilansir kumparan.com, dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan pada tahun 2007, dan meneruskan kuliah S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dr. Reysa sempat bekerja di bagian forensik RS Polri Raden Said Sukanto Kramat Jati.
Dia menjadi salah satu anggota DV, Disaster Victim Identification, yang salah satunya terlibat dalam proses investigasi korban Sukhoi dan beberapa bom terorisme di Jakarta. Dr. Reisa juga masih termasuk dalam pengurus besar IDI, sebagai anggota bidang kesekretariatan, protokoler, dan public relation pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Membandingkan Kurniasih dengan Dr. Reisa, ketika berbicara tentang ilmu kesehatan, tentunya kita akan lebih percaya sama Dr. Reisa dong. Menuduh seorang dokter tidak paham dan tidak bertanggung jawab dalam penanganan pandemi itu sebuah tuduhan serius dan sangat kurang ajar. Ibaratnya kayak saya tiba-tiba menuduh masakan Chef Arnold itu nggak ada enaknya. Saya nggak bisa masak, apalagi punya kualitas sederajat dengan seorang Chef Arnold. Tuduhan serius yang bisa bikin para fans Chef Arnold membuli saya dan juga kurang ajar secara ilmiah. Makanya saya sebut bahwa tindakan PKS itu adalah sebuah bentuk serangan. Karena sifatnya yang tidak masuk akal pun sangat tidak berkualitas sama sekali, plus sangat kurang ajar. Sebuah contoh kelakuan politisi yang tidak kredibel, bicara di luar ilmu yang dia miliki, tudingan tanpa dasar yang lebih mendekati fitnah ketimbang kritik. Oh iya, namanya juga PKS. Begitulah pura-pura. Salam dari kami, para rakyat jelata. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. town, from London to Taiwan.
I've been all around the globe trying to protect your soul.